Tika Putri Ningsih dari Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Berhubung dengan mata kuliah telaah kurikulum, di sini saya mendapatkan tugas analisis KIKD. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan bagaimana sih cara saya dalam membuat tugas analisis KIKD tersebut. Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, pada saat kita melakukan analisis KIKD, yang perlu kita perhatikan yaitu kalender pendidikan. Di sini saya menggunakan kalender pendidikan dengan 6 hari sekolah. Berhubung saya melakukan analisis KIKD di tingkat MA kelas 12 semester 2, maka saya hanya perlu fokus dari bulan Januari sampai bulan April. Karena bulan April sudah ujian nasional. Sehingga kita hanya perlu fokus di tanggal yang berwarna putih, yaitu di sini yang berwarna putih adalah bulan Januari dan bulan Februari, maka hanya ada 2 bulan efektif. Berhubung waktu yang singkat ini, yaitu hanya ada 2 bulan efektif, maka kita akan memanfaatkan 2 bulan ini untuk 9 kali pertemuan dan sisanya atau 1 kali pertemuan untuk ulangan harian. Selain kalender pendidikan, yang perlu kita perhatikan yaitu taksonomi belum revisi, di mana taksonomi belum revisi ini berguna untuk memudahkan kita dalam menentukan tingkat ranah KD dan tingkat ranah IPK. Di sini terdapat dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif ini terdapat C1 sampai C6, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 evaluasi, dan C6 membuat. Selanjutnya kita masuk pada hasil tugas analisis KIKD saya di tingkat MA kelas 12 semester 2. Standar kompetensi 3 titik. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Standar kompetensi 4 titik. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.1 menentukan suku ke N barisan dan jumlah N suku deret aritmatika dan geometri dengan tingkat ranah KD C3 dengan indikator pencapaian yang pertama menjelaskan arti barisan dan deret yang merupakan tingkat ranah IPK C2, yang kedua menemukan rumus barisan dan deret aritmatika dengan tingkat ranah IPK C3, yang ketiga menemukan rumus barisan dan deret geometri dengan tingkat ranah IPK C3, dan yang keempat, menghitung suku ke N dan jumlah N suku deret aritmatika dan deret geometri dengan tingkat ranah IPK C3 dengan materi pokok yang memuat barisan dan deret aritmatika dan deret geometri dengan ruang lingkup nomor 2D centang yang merupakan aljabar dengan waktu sebanyak 2 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.2 menggunakan notasi sigma dalam deret dan induksi matematika dalam pembuktian yang merupakan tingkat ranah KD C3. Dan indikator pencapaian yang pertama menuliskan suatu deret dengan notasi sigma, yang kedua menggunakan induksi matematika dalam pembuktian dengan masing-masing tingkat ranah IPK C1 dan C3 dengan materi pokok yang memuat notasi sigma dan induksi matematika dan waktu sebanyak 2 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.1 merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dengan tingkat
ranah KD C5. Selanjutnya, indikator pencapaian yang pertama, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan deret. Yang kedua, merumuskan model matematika dari masalah dan deret dengan tingkat ranah IPK masing-masing C5. Selanjutnya, merupakan memuat materi pokok, model matematika, barisan, dan deret dengan waktu sebanyak 3 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dan penafsirannya dengan tingkat ranah KD C4. Dan indikator pencapaian yang pertama, menentukan penyelesaian model matematika yang berkaitan dengan deret yang merupakan tingkat ranah IPK C3. Yang kedua, memberikan tafsiran terhadap hasil penyelesaian yang diperoleh dengan merupakan tingkat ranah IPK C4. Dan materi pokok yang memuat model matematika barisan dan deret dengan waktu sebanyak 3 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.3, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah yang merupakan tingkat ranah KD C3. Dengan indikator pencapaian yang pertama, menghitung nilai fungsi eksponen dan logaritma. Yang kedua, menentukan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dengan tingkat ranah IPK masing-masing C2, C3, dan C3 dengan memuat materi pokok fungsi eksponen dan logaritma dengan waktu sebanyak 2 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.4, menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma dengan tingkat ranah KD C3 dengan indikator pencapaian yang pertama, menentukan nilai fungsi eksponen dan logaritma untuk menggambar grafik dengan tingkat ranah IPK C3. Indikator pencapaian yang kedua, menentukan sifat-sifat grafik fungsi eksponen dan logaritma dengan tingkat ranah IPK C3 dengan muatan materi pokok, grafik fungsi eksponen dan logaritma, dan waktu sebanyak 3 kali 45 menit. Dan yang terakhir, kompetensi dasar 4.3, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen atau logaritma dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen atau logaritma sederhana dengan tingkat ranah KD C3. Dengan indikator pencapaian yang pertama, menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen dan syaratnya dengan tingkat ranah IPK C3. Dan yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma dan syaratnya dengan tingkat ranah IPK C3 dengan materi pokok, persamaan, pertidaksamaan eksponen dan logaritma, dan waktu sebanyak 3 kali 45 menit. Di bawah sini sudah ada keterangan ruang lingkup. Yang pertama ada logika, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat trigonometri, yang kelima kalkulus, dan yang keenam statistika dan peluang. Dan yang saya bahas adalah keterangan ruang lingkup yang kedua, yaitu aljabar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.